Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riwahyu Karvinas, NIM 1814080033 dari jurusan Tadris IPA Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan mereview satu video tentang klasifikasi makhluk hidup yang awalnya video tersebut berbahasa Inggris dijadikan ke bahasa Indonesia. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata, langsung saja masuk ke video kita, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum masuk kepada inti dari apa itu klasifikasi makhluk hidup, kita perlu mengetahui tentang tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu mempermudah mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, mengetahui evaluasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup memiliki pengertian yaitu merupakan suatu cara mengelompokkan makhluk hidup ke dalam unit-unit tertentu dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan ciri-ciri baik secara morfologi maupun fisiologinya. Kemudian Quran surat yang berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup ini yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 5, Quran surat An-Nur ayat 45, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Kemudian, sebelum kita masuk kepada klasifikasi makhluk hidup, kita harus mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri dari makhluk hidup yang pertama, mampu bergerak. Kemudian yang kedua, membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Kemudian keempat, melakukan metabolisme, respirasi atau ekskresi. Kemudian yang kelima, mempunyai kemampuan iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Kemudian yang keenam, bereproduksi untuk melestarikan jenisnya. Kemudian yang ketujuh, tumbuh dan berkembang. Itulah ciri-ciri dari makhluk hidup. Kemudian jenis-jenis dari klasifikasi terdiri atas 3, yaitu yang pertama tentang sistem klasifikasi alami yang dikembangkan oleh Aristoteles atau yang bisa disebut dengan sistem klasifikasi natural. Kemudian yang kedua, sistem klasifikasi artifisial yang mana dikembangkan oleh Carolus Linnaeus, yang mana bisa juga disebut dengan sistem klasifikasi buatan. Kemudian yang ketiga, sistem klasifikasi filogenik yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Itulah 3 dari jenis-jenis sistem klasifikasi. Kemudian kita masuk kepada perkembangan klasifikasi filogenik. Klasifikasi filogenik terdiri atas sistem klasifikasi 6 kingdom. Masing-masingnya akan kita bahas pada klasifikasi makhluk hidup selanjutnya. Oke, masuk kepada review video kita. Itu merupakan pengantar tentang apa itu klasifikasi makhluk hidup dan awal atau pendahuluan tentang klasifikasi makhluk hidup. Masuk kepada review video yang akan kita jelaskan. Klasifikasi makhluk hidup. Bumi memiliki keanekaragaman organisme hidup yang menakjubkan. Kamu mungkin bisa menyebutkan ratusan dari mereka, seperti sapi, anjing, belalang, jamur, pohon, bunga, dan bakteri. Bahkan mungkin tahu nama beberapa ras anjing berikut. Namun, apakah kamu tahu nama-nama organisme lain dalam bahasa? Selain bahasa Inggris, bagaimana kamu membuat nama untuk organisme yang dapat digunakan di mana saja di dunia? Disinilah klasifikasi taksonomi yang disebut dengan klasifikasi atau sistem Linnaean. Penemu dari nama ini atau sistem Linnaean ini adalah Carolus Linnaeus, seorang ahli botani Swedia, ahli zoologi, dan dokter sistem klasifikasi. Linnaean memiliki 8 tingkat klasifikasi yang mungkin kamu dengar dan ketahui, yaitu peringkat taksonomi. Kamu akan sering melihat level-level yang ditampilkan seperti segitiga. Hal ini karena level-level di atas bersifat luas dan umum, sedangkan tingkat di bagian bawah lebih spesifik. Saat kamu menurunkan tingkat klasifikasi taksonomi, organisme akan lebih mirip satu sama lain.
Kedelapan tingkatan klasifikasi tersebut antara lain domain, kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Mari kita lihat contohnya rubah. Kita akan mulai pada tingkat domain. Ada 3 domain di semua organisme eukariot, bakteria, dan archaea yang termasuk dalam domain eukariot memiliki sel dengan inti. Sedangkan organisme yang termasuk dalam prokariot atau archaea memiliki sel yang menyerupai nukleus. Sel rubah memiliki inti dan karenanya merupakan organisme eukariot. Ini menghilangkan bakteri karena bakteri tidak memiliki nukleus. Selanjutnya muncul kingdom. Ada 6 kingdom: protista, fungi, tumbuhan, animalia atau hewan, dan archaea, bakteri dan bakteri baru. Rubah adalah hewan dan dengan demikian jatuh di bawah kerajaan hewan. Ini menghilangkan tumbuhan karena itu memiliki kerajaan tumbuhan. Berikutnya adalah phylum. Ada puluhan phylum, beberapa contohnya antara lain Arthropoda yang merupakan kepiting nadarians yang merupakan ubur-ubur dan chordata yang mana anjing kelelawar, dan ikan rubah termasuk dalam phylum chordata karena mereka memiliki sumsum tulang belakang. Ini menghilangkan serangga karena mereka memiliki kerangka luar dan tidak ada sumsum tulang belakang. Kemudian datang kelas rubah yang diklasifikasikan di bawah mamalia, yang berarti mereka memiliki kelenjar khusus yang dapat digunakan untuk memberikan susu kepada anak-anaknya. Seiring dengan beberapa fitur lain ini menghilangkan kata karena kata adalah amfibi dan bukan mamalia. Rubah termasuk dalam ordo karnivora karena mereka memiliki gigi khusus yang dapat digunakan untuk memakan vertebrata lain yang dihilangkan. Kemudian yang dihilangkan yaitu sapi. Karena mereka tidak memiliki gigi khusus, rubah diklasifikasikan di bawah keluarga Canidae yang juga dijuluki keluarga anjing. Serigala, anjing, dan rubah memiliki keluarga, yaitu satu keluarga. Ini menghilangkan beruang kutub. Berikutnya adalah rubah genus milik genus Volpes, yang berarti rubah dalam organisme Latin, yang termasuk dalam genus ini sering disebut sebagai rubah sejati dan diidentifikasikan dengan perbedaan warna antara ekor mereka dan bagian tubuh lainnya. Ini menghilangkan anjing yang termasuk dalam genus Canis, dan famili label spesies rubah disebut juga Vulpes. Demikian nama ilmiah untuk Vulpe rubah. Vulpes yang secara harfiah diterjemahkan menjadi rubah. Rubah ini menghilangkan poenik yang untuk meringkas seluruh klasifikasi untuk rubah akan terlihat seperti ini. Sekian dari penjelasan saya tentang klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih telah menonton dan melihat channel YouTube Momomed yang mengunggah video matematika dan sains baru setiap hari. Silahkan berlangganan dan bagikan. Dan terima kasih telah menonton review video di channel YouTube saya, yaitu Riwahyu Karvinas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.